Shalom. Ini apa? Bapak lagi melakukan perawatan anakan anggur karena persiapan untuk pesanan orang yang akan mengambil beberapa hari ini. Beberapa waktu yang lalu kan sudah diambil beberapa steknya dia, tapi ini mereka pesan lagi, jadi Bapak harus siapkan anakan ini. Bapak, kemana cara tanam anggur seperti itu? Oh iya, jadi ini juga untuk para pelanggan anakan anggur. Jadi untuk tanam anggur seperti ini sebenarnya mudah, tidak terlalu sulit. Karena apa? Karena anggur ini termasuk anggur yang cukup bandel. Dilepas saja juga jadi ya, tapi kan kita tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Maka itu persiapan untuk penanaman anggur ini pertama mulai dari proses pengembangbiakan untuk anggur ini berupa stek yang sudah ditanam dan sudah bertumbuh seperti ini. Seperti ini sudah siap untuk ditanam. Jadi sebelum ini ditanam kita harus menyiapkan media tanamnya. Contoh seperti ini. Ini adalah merupakan media tanam untuk pohon anggur seperti ini. Ini kurang lebih sudah 8 tahun usianya. Jadi sebelum kita melakukan penanaman tanaman anggur ini atau stek ini, media tanamnya harus dipersiapkan. Nah, media tanam ini berupa apa? Karena tidak hanya sekedar tanah biasa ya, karena kalau tidak nanti anggurnya tidak mendapatkan nutrisi yang maksimal, anggurnya jadi kecil dan bahkan mungkin juga di masa generatifnya dia tidak akan mengeluarkan buah yang maksimal. Jadi kita harus mempersiapkan dulu dia punya media tanamnya. Ini kita bisa lihat media tanamnya ada di sana. Ini dia. Ya. Jadi ini media tanamnya. Ini sengaja dibuat seperti ini supaya tidak terlalu berserakan kemana-mana. Kayak di sana itu kan harus cukup berserakan. Jadi Bapak siap di sini untuk supaya tidak kemana-mana dia punya media tanam. Ini media tanam ini nih terdiri dari beberapa komposisi, yaitu sekam padi. Bisa kita pakai sekam yang dibakar ataupun juga tidak, tapi sudah mengalami proses fermentasi kurang lebih ya 1 tahun atau mungkin 2 tahun. Semakin lama semakin lebih bagus. Terus komposisinya yang kedua itu ada terdiri dari tanah merah dan tanah hitam. Bisa 1-1 perbandingannya, juga pupuk kandang. Ini di sini komposisi pupuk kandangnya dia itu 1:1 untuk 3 jenis ini. Pertama dari pupuk dari kotoran hewan ayam ya, ayam. Terus itu kotoran hewan sapi, juga ini kambing, kohe kambing ya. Kohe kambing itu nanti sudah setelah dicampur dia akan mengalami hancur sendiri untuk bercampur dengan tanah ini. Nah, komposisi ini yang dipersiapkan sebagai media tanam untuk anggur. Jadi tanah ini sudah tanah yang bernutrisi tinggi, yang sangat siap untuk dipakai dalam proses penanaman tanaman anggur ini. Ini dia punya ini sudah siap. Ini sudah 4 tahun saya persiapkan ini media tanam ini. Ya, banyak juga yang pesan beli media tanam ini di saya, di Bapak ya, di Bapak karena mereka tanam dan hasilnya sangat luar biasa, malah lebih banyak lagi dari hasil yang di sini. Itu karena mereka beli pupuk ini pupuk padat ya yang dipakai. Kita kembali ke sana. Jadi kembali tadi kita lihat di sini media tanam ini kalau untuk satu jenis itu satu pohon sebaiknya paling sedikit ukurannya dia itu lebarnya ini 1 meter, panjangnya bebas untuk ini. Mau semakin panjang 2 meter, 3 meter boleh. Kedalaman daripada media tanam ini itu paling sedikit itu 60 cm. Mau dalam sampai 80 atau 1 meter juga lebih baik. Nah, cuma ini harus kita perhatikan. Kita tidak perlu harus sedalam-dalamnya karena anggur ini adalah jenis pohon yang bukan akar tunjang. Gitu. Jadi dia bukan akar tunjang yang dimana membutuhkan kedalaman tanah untuk ini. Tapi dia membutuhkan luasnya area tanamnya dia atau media tanam itu, karena dia akar serabut. Jadi akarnya itu akan menjalar di
di kemana-mana, tidak turun ke bawah. Sehingga kalau mau melakukan penanaman anggur seperti apa penanaman anggur, yang dibutuhkan kedalaman tanahnya tidak perlu dalam-dalam 50 atau 60 cm lah minimalnya, mau maksimal 80 cm, tidak perlu sampai 1 meter. Yang penting luas, semakin luas dia mendapatkan area menjalarnya yang bagus sehingga dia bisa mendapatkan banyak nutrisi. Tapi satu juga, kalau memang media tanamnya itu agak sempit, maka harus ditopang dengan nutrisi yang banyak berupa pupuk kandang untuk ini. Nah kalau di tanaman saya ini tidak ada sedikit pun juga kandungan kimiawi ya, pupuk-pupuk kimia tidak. Ini semua organik yang saya buat. Bapak berapa lama baru tanaman anggur ini bisa berbuah? Oh ya, nah jadi kelanjutan yang tadi ya, setelah persiapan media tanam yang sudah siap, salah satu indikator untuk melihat media tanam ini sudah siap adalah munculnya rumput di atas tanah itu artinya media tanam itu sudah siap untuk ditanami anggur tersebut. Nah, jadi setelah sudah ini baru sudah siap, baru mulai gali untuk ditanami anggur ini. Anggur ini nanti tolong dikasih keluar dari polybag-nya, baru tanam di lubang tanam itu. Nah, dalam waktu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu, pertumbuhan atau masa vegetatifnya dia itu cabang ini sudah akan naik kurang lebih 1,5 meter. Maka kita sudah harus menancapkan kayu penopang untuk mengantar cabang ini merambat naik ke atas ke media rambatannya dia seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau tanam di tanah untuk dikasih merambat, kita harus siapkan para-paranya juga ya. Siapkan para-paranya. Jadi prosesnya dia seperti ini, contoh ini waktu awalnya ketika dia sudah merambat seperti ini, kita pakai kayu penopang, tancap kayu untuk hantar dia ke atas. Tujuannya supaya apa? Jangan sampai karena tidak ada media pengantarnya patah, karena berat dia akan patah. Jadi itu yang harus kita jaga juga. Nah setelah itu sampai dia di atas ini dia sudah mulai melakukan perambatan dalam masa vegetatif ini. Sebaiknya itu ditata, dia punya rambatannya secara teratur sehingga pada saat nanti dia berkembang besar jadi banyak, itu dia tidak tumpang tindih antara cabang-cabang itu. Nah, tadi pertanyaannya adalah berapa lama baru anggur ini berbuah ya? Kalau ini kembali lagi bahwa kalau media tanamnya baik, maka kurang lebih 8 sampai 9 bulan anggur ini sudah berbuah. Itu hal yang penting. Kunci utamanya adalah media tanam. Maka itu beberapa pembeli anggur, anakan anggur di saya ini, itu mereka langsung juga sekaligus membeli pupuk padatnya sebagai media tanam. Bapak, bagaimana cara pembuahan anggur ini? Oh ya, nah, jadi setelah anggur ini sudah merambat kurang lebih sampai di usia 7 sampai 8 bulan ya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan anggur ini untuk masuk dari fase vegetatif ke fase generatif? Untuk pembuahan anggur ini, langkah pertama adalah media tanam ini kita tidak memberikan dia makanan atau kita tidak siram, kita tidak kasih air selama kurang lebih 1 minggu ya. Jadi ini kita lakukan puasa air untuk tanaman ini, untuk anggur ini kurang lebih 1 minggu sampai kita bisa lihat indikatornya dia, yaitu daun-daunnya itu sudah layu seperti mau mati. Itu artinya bahwa anggur ini sudah siap untuk kita lakukan pruning. Nah, jadi waktu kita melakukan pruning itu adalah pemangkasan cabang-cabangnya ya. Itu penting itu. Kalau waktu kita melakukan pruning ini, kita harus lihat ini anggur ini adalah batang utamanya dia, atau ini primernya, batang primer. Nanti di atas muncullah cabang, yaitu cabang sekunder, ada cabang tertiar. Nah, kita mulai untuk melakukan pruning itu kita lihat utamanya itu adalah cabang-cabang tertiarnya. Di cabang-cabang tertiar ini yang nanti kita lakukan pemangkasan untuk mempersiapkan nanti mereka akan masuk di dalam masa generatif itu. Nah, jadi Pak,
setelah kita melakukan pruning, ini kan lagi puasa air. Hari itu juga setelah selesai pruning langsung dikasih rendam ini air. Artinya kita kasih air sebanyak-banyaknya di batang utamanya di media tanam tersebut. Terus besoknya baru kita memberikan pupuk. Kita kasih pupuk organik di atasnya itu sehingga pada saat memasuki masa fase generatif ini dia menyerap nutrisi semaksimal mungkin untuk dibawa ke batang-batangnya yang nanti akan dirubah menjadi bakal-bakal buah seperti itu. Jadi itu masa itu tuh kita harus catat ya, karena dari masa pruning hari per hari pertama pruning itu dan melakukan pemberian nutrisi besoknya, maka kurang lebih itu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan itu kondisinya dia sudah seperti ini, buah-buahnya seperti ini. Ya, jadi anggur itu kalau kita melakukan pembuahan di bulan ke-8, maka di bulan ke-11 itu kita sudah bisa panen. Ya, ini informasi yang penting bagi Bapak Ibu. Tujuannya adalah bahwa sebenarnya menanam anggur itu tidak sulit. Menanam anggur itu tidak sulit, dan saya malah anjurkan, ayo kalau bisa di setiap rumah itu lakukan penanaman anggur. Ada banyak manfaatnya. Salah satunya kita akan bisa menikmati buahnya ya. Tapi juga ada dampak positif lainnya. Salah satunya apa? Kita mendapat hijau-hijau. Ada naungan untuk kita, dan lewat hijau-hijau ini mereka melepaskan O2, oksigen, yang juga untuk membantu untuk kebutuhan udara sehat untuk manusia atau makhluk hidup lainnya juga. Nah ini hal yang penting. Maka itu saya anjurkan, ayo kita menanam anggur di rumah masing-masing. Kita bikin program satu rumah satu tanaman anggur, sehingga kalau masa panen ya tidak perlu harus beli anggur lagi, masing-masing bisa menikmati anggur di rumahnya ya. Oke, ya.